Baik, kami dari kelompok G. Sekarang kami akan menjelaskan tentang Antler Innovation. Sekarang kita masuk ke asal-usul Antler Innovation ini. Antler Innovation merupakan investor tahap awal yang berbasis di Singapura pada 2017. Antler memiliki kantor di 27 kota di 6 benua. Sejak 2018, Antler telah membantu menciptakan dan berinvestasi di lebih dari 1.000 startup di berbagai industri dan teknologi, dan juga memiliki AUM sebanyak US 500 juta pada tahun 2023. Selanjutnya kita ke portofolio investasi. Pada tahun 2019 sampai 2020, ada 12 ID, Base, Street Wild, Deja, Averto, Blue Heart, Clear, and Like ID pada 2019. Blue Sheets, Awan, Day One, Biogenis, Teknologis, Karya pada tahun 2020. Dan yang 2021 ada Bolt Finance, Armada, Archive, Black Thumb, Factory, Adaptive, dan Align. Pada tahun 2022 ada Eka Collectible, Beat Vision, Emply, Blink, Alcar, Klinks, Akar Beser, Ethan, Growtech. Selanjutnya pada portofolio investasi tahun 2023 ada Bank Bridge, Arcopay, Agri Sparta, Aggregate, dan juga Dawai. Di tahun 2024 ada Intelo AI, Avo, Simbi AI, Bisped, Des, Asset Find, Country, dan Assist Teacher. Dan juga yang di exit ada One Degree, Disci, Slick, Wave, Mocha, dan Tandem Silo. Untuk Antler sendiri investasinya berada di stage yang mana? Berdasarkan data 2023, PitchBook menempatkan perusahaan sebagai the most active seed stage venture capital global dengan 262 kesepakatan. Pada tahun 2021, Antler mempertimbangkan untuk memperluas investasi hingga series C. Pada tahun 2023, Antler mengumpulkan dana sebesar 285 juta dolar untuk berinvestasi dalam tahap selanjutnya. Besaran investasi range untuk Enter sendiri itu ada 1,1 triliun rupiah untuk startup di Asia Tenggara, 75 miliar rupiah untuk 37 startup di Asia Tenggara termasuk Indonesia, 150 juta euro merupakan dana Nordik untuk usaha tahap awal di kawasan Nordik, dan 72 juta dolar investasi di Asia Tenggara dengan dana rintisan kedua. Investment test di industri mana? Yang pertama ada fintech, pembayaran digital, pinjaman online, pribadi. Yang kedua ada e-commerce, startup dengan fokus pasar spesifik atau model bisnis yang inovatif. Yang ketiga ada software as a service, solusi inovatif untuk bisnis. Lalu selanjutnya health tech, telemedicine, kesehatan mental, farmasi digital. Selanjutnya ada edtech, platform pembelajaran online, personalisasi pembelajaran. Lalu ada bioteknologi, solusi inovatif untuk penelitian medis, farmasi, dan bioproduk. Mengapa Antul tertarik dengan industri di atas? Tertarik pada sektor dengan potensi inovasi yang signifikan. Lalu Antler mencari perusahaan dengan tim solid dan berpengalaman. Selain itu, juga mencari model bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Lalu tertarik dengan perusahaan dengan teknologi yang dapat merevolusi industri. Kemudian fokus pada industri dengan permintaan pasar yang tinggi. Lalu berinvestasi di sektor dengan potensi global dan aplikasi di berbagai pasar. Yang terakhir, fokus untuk berinvestasi pada sektor dengan potensi pertumbuhan yang besar.
Jadi, berapa kali rata-rata dalam setahun Antler melakukan investasi? Antler Capital melakukan investasi pada sekitar 100 sampai 150 startup per tahun, yang berarti sekitar 8 sampai 12 investasi per bulan. Namun kecepatan investasi mereka dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pasar, tren industri, dan strategi investasi mereka. Antler melakukan investasi pada 134 startup di 24 negara pada tahun 2020. Lalu mereka juga melakukan investasi kepada 143 startup di 30 negara pada tahun 2021 dengan rata-rata investasi sebesar 550.000 US dollar. Baru-baru ini, Antler telah meluncurkan dana kedua untuk Asia Tenggara sebesar 72 juta US dollar untuk meningkatkan investasi startup di wilayah tersebut. Dalam 6 hingga 9 bulan, mereka berencana untuk mengalokasikan 27 juta US dollar dalam pendanaan untuk 45 startup awal. Melalui dana kedua ini, mereka berharap untuk berinvestasi pada sekitar 300 startup. Jadi untuk 4 portofolio perusahaan, yang pertama ada StudyNash, di mana mereka itu memberikan saran tentang program studi dan universitas kepada mahasiswa internasional. Lalu mereka juga memungkinkan pendaftaran ke beberapa universitas melalui portal StudyNash dan didukung oleh Monash University, Catalyzer, Antler, dan Internash. Yang kedua adalah Care Now Indonesia, di mana mereka berfokus pada pelayanan cicilan biaya kesehatan, menawarkan cicilan kesehatan dengan bunga serendah 0% dan cicilan sampai 24 kali, dan bekerja sama dengan 1.000 vaskes di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah Day One, di mana mereka membantu bisnis mencapai keunggulan operasional dengan kumpulan informasi dan analitik terpusat. Dengan fitur-fitur mudah digunakan, simpan dan sinkronkan, bagikan dan lihat, scalable dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah Base, di mana mereka itu perusahaan perawatan kulit yang dipersonalisasi dengan teknologi, dan mereka berkomitmen untuk membuat produk perawatan yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.